Amal saleh artinya bersikap, berperilaku yang sesuai sejalan dengan kehendak Allah dalam Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil mubin, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwiim, thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا min ni'matil iman, min ni'matil imani wal islami wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul mannan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa huwal mab'utsu min adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala musiyan lana wa lakum bittaqwa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Al-Mahdi, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan khutbah kali ini, di kesempatan awal tahun miladi 2021 Masehi ini atau miladi ini, izinkan khatib mengajak antum semua yang hadir di sini. Pertama, bersihkan hati, mantapkan iman, tundukkan jiwa dan pasrahkan raga kepada sang pemilik rumah ini. Walau tadi kita dengar seorang wakif yang bernama Bapak almarhum Bapak Sutrisno yang membangun dengan biaya sendiri Bapak Ahmad Faisal Abda'u, namun setiap tanah di atas permukaan bumi yang dibangun untuk menjadi tempat sujud hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kepemilikannya kembali kepada sang pemilik tuan rumah ini, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Bersihkan hati, mantapkan keimanan kepada sang pemilik rumah.
bahwa selama kita duduk dengan sopan dan santun, penuh keimanan kepada sang pemilik rumah, maka yang pertama, sang pemilik rumah akan menghormati para tetamunya. Sang pemilik rumah akan menjaga dan melindungi para tetamunya dari segala apa yang dikhawatirkan, dicemaskan oleh para tetamunya. Yang terpenting, menjaga hati, pasrahkan jiwa dan raga hanya kepada Allah, sang pemilik rumah Al-Mahdi ini. Yang kedua, Al-Khatib mengajak, berwasiat buat khatib pribadi dan buat jamaah hadirin sekalian, agar kita sekalian meningkatkan kualitas takwa diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa melakukan satu perkara yang di situ dapat meraih dengannya perlindungan, protek dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, izinkan khatib dan mohon restu dari jamaah sekalian bila nanti dalam khutbah ada sedikit waktu yang melebihi dari biasanya, karena kesempatan awal tahun ini khatib ingin menyampaikan beberapa pesan bayan dari ilahi sang pencipta manusia untuk bekal kita sepanjang tahun bila kita ingin mengamalkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tema 12 panduan ayat Al-Quran. 12 panduan ayat Al-Quran untuk bekal selama 12 bulan. Ada 12 ayat terulang dalam Al-Quran tentang pemberitahuan dari Allah yang tentunya pemberitahuan yang datang dari Allah tidak mungkin diingkari, tidak mungkin dipungkiri, dan bukan sebuah kedustaan. Tidak seperti manusia, baik rakyat jelata, bahkan sekalipun pemimpin bangsa, lisannya mudah sekali berdusta. Sedangkan apa yang terdapat dalam Al-Quran merupakan kebenaran yang sejati yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Informasinya, pemberitahuannya, bahkan penjelasannya dalam 12 tempat berupa 12 ayat yang terulang dalam Al-Quran tentang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bila kita mau mengamalkan, mengaplikasikan ayat-ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah berikan pemberitahuan dan jaminan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi sang pengamal ayat-ayat ini, Allah beritahukan hilang dari dirinya rasa takut, cemas dan galau ataupun rasa sedih. Atau bisa dikatakan dalam kehidupannya tidak akan terkena rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Bila mengamalkan 12 ayat ini sepanjang 12 bulan akan diberikan ketentraman jiwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita manusia. Allah dalam Al-Quran surah Al-Infitar dan juga Quran surah Al-Insyiqaq memanggil dalam Al-Quran dua ayat ini memberikan panggilan buat seluruh jenis manusia dengan firman-Nya ya ayyuhal insan. Yang pertama dalam Quran surah Al-Infitar, Allah memanggil saya dan Anda sekalian dengan seruan al-insan, manusia yang mudah lupa. Ini namanya insan. Ma gharraka birabbikal karim. Allah bertanya, apa sih sesuatu dalam kehidupanmu ini yang dapat melalaikan dirimu hingga engkau mengabaikan Tuhan yang menciptakanmu, bahkan Ia adalah Al-Karim. Ma gharraka birabbikal karim. Gunakan akalmu kata Allah, karena Dia alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Dia Allah, zat yang telah menciptakan dirimu, fasawwaka fa'adalak, lalu membentukmu dengan bagus dan mengatur bentuk tubuhmu dengan penuh nilai keseimbangan. Fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Bahkan Allah dengan kehendaknya
membentuk dirimu dengan rupa yang begitu indah. Gambaran dalam Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik sistem dan sebaik-baik bentuk. Namun sayang manusia lalai, lengah, bahkan pongah terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang ketika tadi pagi bangun tidur, lalu pertama yang terlintas di benaknya adalah rasa syukur, terima kasih kepada Sang Pencipta yang sudah berkenan kembali membangunkan dari tidurnya, mengembalikan ruh dalam tubuh kita sehingga kita dapat beramal di kancah kehidupan dunia untuk bekal akhirat. Siapa di antara kita yang tadi bangun tidur sempat melakukan hal itu? Renungan, bertanya, dan lintasan pikiran berterima kasih kepada Sang Pencipta yang telah radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhinali bidzikrihi fi ayyi suratin ma sya'arakabak. Namun sayang, kalla bal tukadzibuna biddin. Tapi sayang, sungguh sayang, padahal Allah senantiasa melarang, bahkan manusia mendustakan adanya hari perhitungan dan hari pertanggungan jawab, karena tidak ada panduan yang membimbingnya. Bahkan di surah berikutnya, di panggilan yang kedua, Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Seberapapun besar usahamu wahai manusia, kau pasti akan kembali mempertanggungjawabkan apa yang telah kau perbuat di hadapan Tuhanmu. Jabatan, ilmu, harta, kenikmatan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pasti saya dan Anda, apapun pangkat dan jabatan kita, apapun derajat dan kasta kita, semua akan dimintakan pertanggungan jawab atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah ingatkan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allahumma hasibna ya Rabb hisaban yasira. Siapa orang yang nanti ketika menghadap Allah diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Kenapa? Tadi dalam Quran surah Al-Infitar Allah sudah ingatkan, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Semua ucapan, sikap dan perbuatan, keputusan yang kita pilih semua tercatat dengan detail, dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ada catatannya. Dusta yang kita ucapkan, hoax yang kita sebarkan, komentar yang kita pencet melalui jari kita, melalui alat gadget di media sosial kita, semua ada kiraman katibin, malaikat yang mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, senantiasa mengawasi dan mengetahui apa yang kita perbuat. Maka fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kembali berkumpul bersama keluarganya nanti di hari akhirat dalam keadaan bergembira hati. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jika nanti indikasinya ada dalam Al-Quran diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seseorang waliyadzubillah menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya atau di balik belakang punggungnya, fasaufa yad'u thubura, duhai cilaka 12, cilaka 13, oh cilaka,
Tapi kata Allah, penyesalan sudah gak berlaku lagi. Wa yasla sa'ira, dia akan bertempat dalam neraka sa'ir. Nah, di pertemuan kali ini bagi yang berkenan mencatat, ada 12 ayat dalam Al-Quran. Semoga menjadi bekal untuk 12 bulan kehidupan kita mengarungi kehidupan dunia. Jika kita mengamalkan 12 ayat ini, maka Allah menjamin la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kalian tidak akan pernah rasa takut melekat dan hilang rasa sedih dari kehidupan kalian. Yang pertama, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 38, pesan Allah bagi yang ingin mendapatkan hidup selama 12 bulan dengan penuh ketentraman, kenyamanan, tanpa gelisah, tanpa galau, tanpa cemas. Sedih diangkat oleh Allah, rasa takut dibuang jauh oleh Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa kata Allah? Yang pertama adalah hidup berpandu kepada Al-Quran, hidup bermakmum kepada Al-Quran, hidup berjalan di belakang pandu Al-Quran. Yang kedua, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62 mengaplikasikan ketundukan yang loyal, yang total hanya kepada Allah, bukan pada selain Allah, dan hidup sejalan dengan pandu Al-Quran. Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Iman kepada Allah, tunduk dan total dalam bersikap loyal hanya kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari akhir, mempersiapkan bekal, obsesinya hanya mengharapkan balasan Allah di hari akhir. Yang ketiga, perilakunya, perbuatannya dipastikan sesuai sejalan dengan Al-Quran. Itu maknanya beramal saleh. Amal saleh artinya bersikap, berperilaku yang sesuai sejalan dengan kehendak Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, Quran suratul Baqarah ayat 112, Allah berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang ketiga, cara hidup agar mendapatkan ketentraman dan hilang kesedihan dalam dirinya selama 12 bulan. Perintah yang ketiga adalah hidup dengan berpasrah diri total jiwa dan raga hanya kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sesama. Apa itu ihsan? Ihsan ialah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima, dan membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Ini mana ihsan. Disakiti orang, balas dengan kebaikan. Dan jika ada orang berbuat baik kepada kita, berusaha membalas dengan kebaikan lebih dari yang kita terima dari orang tersebut. Yang keempat, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 274, Allah beritahukan jika ingin mendapatkan la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu melaksanakan infak, senantiasa berbagi harta, berbagi tenaga, berbagi pikiran, bila itu bilaili wan nahar sirran wa alaniyah, siang malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka itulah amalan yang dapat menjamin kita terjaga dari rasa takut dan rasa sedih. Yang berikutnya, Allah beritahukan dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 277, amalan yang dapat menghantarkan kita terjamin hidupnya nyaman dan tentram adalah: satu, beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Yang kedua, beramal, berperilaku sejalan dengan Al-Quran. Yang ketiga, senantiasa melaksanakan zakat pada waktunya. Kemudian berbagi. Inilah tiga amalan yang Allah jamin
jika kita mengamalkan akan mendapatkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Berikutnya Quran surah Ali Imran ayat 170 dan 171. Apa itu? Senantiasa bergembira dan bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, walaupun mungkin kecil di mata kita. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu min khalfihim alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Berikutnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 69. Allah berfirman, innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiuna wan nasara man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah beritahukan kembali seperti tadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62, jika seorang dari kalangan umat Islam ataupun dari kalangan bangsa Yahudi ataupun dari kaum Sabi'in ataupun dari kaum Nasrani, jika mau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal dan bersikap sejalan dengan Al-Quran, Allah berjamin hidupnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian dalam Quran surat Al-An'am ayat 48 Allah beritahukan faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa manusia yang tak pernah berbuat salah? Allah beritahukan jika kita ingin kembali kepada Allah lalu mengamalkan dua perkara, beriman tunduk yang total kepada aturannya, wa aslaha dan melakukan perbaikan hidup, maka Allah jaminkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian Quran suratul A'raf Allah beritahukan, ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah beritahukan siapa orang yang mau bertakwa kepada Allah dan memperbaiki sikap dan perbuatannya untuk dipastikan sejalan sesuai dengan Al-Quran, Allah jamin la khaufun alaihim walahum yahzanun. Berikutnya dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62 Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Menjadi wali-wali Allah. Setiap kita yang hadir di sini memiliki potensi untuk menjadi kekasih-kekasih Allah. Bagaimana caranya bisa menjadi seorang wali min auliyaillah, kekasih dari kekasih Allah? Caranya jadikanlah Allah kekasih hidup kita, maka Allah akan angkat kita menjadi kekasihnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Berikutnya dan terakhir yang terdapat keterangannya, penjelasannya dalam Al-Quran suratul Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Seseorang dari kita, saya dan Anda, yang berani berikrar Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, pemilik kami adalah Allah, pengatur hidup kami adalah Allah, pemberi rizki adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian kita konsisten dengan apa yang kita ikrarkan, Allah jamin hidup kita la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mudah-mudahan 12 ayat ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Untuk penjelasannya insya Allah esok pagi dalam kajian subuh di Masjid Al-Mahdi, Sabtu pagi selepas salat subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baca istighfar dan salawat untuk Nabi dan keluarga Nabi di antara dua khutbah, lalu berdoalah, doa kita diijabah oleh Allah taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Artinya, wahai hamba-hamba yang mengaku beriman, bertakwalah kalian kepada Allah melalui wa qulu qawlan sadida. Berucaplah kalian, berkatalah kalian dengan perkataan yang jujur dan benar. Yuslih lakum a'malakum. Jika kalian bertakwa dan menjaga ucapan dengan baik dan benar, jujur dan benar, Allah akan perbaiki perbuatan kalian dan ampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa yang taat dan tunduk pada Allah serta Rasulnya, maka orang tersebut akan mendapatkan dan meraih keberuntungan yang sangat besar. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala mukhbiran lakum wa ta'lima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ketahuilah jamaah sekalian, Allah memerintahkan kita dengan sebuah perintah yang terlebih dahulu Allah beritahukan bahwa Allah senantiasa melakukan hal tersebut. Begitupun para malaikatnya. Amal tersebut adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah senantiasa beserta para malaikatnya mencurahkan salawatnya untuk baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, siapa orang yang mengaku beriman, maka perintah Allah sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyaklah oleh kalian salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad. Karena beliau dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim berkata, siapa orang yang membaca selawat 1 kali untukku, Allah akan berikan untuk dia 10 rahmat dan ampunan. Dengan sekali mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mari sama-sama kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta wa karramta wa azzamta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wardallahumma anil khamsatil khulafa ar-rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan wa anil imamil Husain wa an azwajihi tahirat ummahatil mu'minin wa an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum jami'an syarra masaibid dunya wad din. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal munafiqin wa dammirhum wa shattit syamlahum wa qallil addahum ya rabbal alamin. Allahumma adfa' warfa' anna wa 'anil muslimin al adha
wal bala wal waba wal ghala wal qahta wal amrad wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Allahumma inna na'udzubika wa nastaghfiruka minadz dzunubil lati tuzilun ni'am, wa na'udzubika wa nastaghfiruka minadz dzunubil lati tujibun niqam, wa na'udzubika wa nastaghfiruka minadz dzunubil lati tanzilul balaa wal asqam, wa na'udzubika wa nastaghfiruka minadz dzunubil lati tahbisu du'a wa taqta'ur raja ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah sekalian, innallaha ya'murukum bitsalatsin wa yanhakum anis tsalaats. Allah perintahkan saya dan Anda semua melakukan 3 perkara dan melarang kita 3 perkara. Innallaha ya'muru bil adli, Allah perintahkan kita tegakkan nilai-nilai keadilan Al-Qur'an. Wal ihsan, balas keburukan dengan kebaikan dan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima. Wa ita'idzil qurba, tunaikan hak-hak kekerabatan, khususnya hak kerabat baginda Nabi, anak cucu baginda Nabi. Wa yanha, dan Allah melarang kita anil fahsya, dari berbuat keji, kerusakan, wal mungkar, dan kemungkaran, wal baghya, dan Allah melarang kita berbuat permusuhan antar sama umat Islam. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, fadhkurullahal azim yadhkurkum was'alhu min fadlihi yu'tikum, waladzikrullahi akbar. Aqimis shalah.